dan solihah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bersemangat. Pada video kali ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, sebagai pengganti absen, silahkan anak-anak ketik nama kalian di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Tulis nama kalian dan asal sekolah kalian, agar ibu tahu bahwa kalian telah menyimak video pembelajaran kali ini dengan bersungguh-sungguh. Sudah mengisinya? Yuk kita belajar. Anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Agar kalian ingat, sambil kita bernyanyi yuk. Iman pada Allah, pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasul dan hari kiamat, iman pada qada dan qadar Allah. Iman pada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Yuk kita pelajari materi berikutnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman artinya mengimani atau meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan tindakan. Sehingga orang yang beriman dia akan selalu tangguh, berpendirian teguh, dan tak mudah tergoyahkan. Makna iman kepada malaikat. Sebagai umat Islam, kita harus percaya dengan adanya malaikat Allah, yaitu makhluk yang gaib yang selalu taat kepada semua perintah Allah. Anak-anak, agar lebih mudah kalian memahami sifat-sifat malaikat, mari kita pelajari sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu adalah makhluk yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dan kita raba, atau tidak kelihatan. Namun perlu kita percayai, perlu kita yakini. Yang kedua adalah malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah membantah dan tidak pernah ingkar kepada Allah. Yang ketiga, malaikat itu tidak memiliki nafsu, sebagaimana kita manusia pada umumnya yang memiliki nafsu atau keinginan. Sifat malaikat yang keempat adalah malaikat tidak mempunyai jenis kelamin, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, malaikat juga tidak makan dan minum seperti kita. Dan atas izin Allah, malaikat bisa menyerupai semua makhluk Allah. Itu tadi sifat-sifat malaikat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. Bagaimana bacaannya? Silahkan anak-anak menyimak. Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fi khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. B. Kita akan belajar tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Oke? Anak-anakku yang solih dan solihah, jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Berikut ini mari kita bahas satu persatu 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Oke? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Sebagaimana Al-Quran, kitab suci kita, juga disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Amin, artinya ruh yang dapat dipercaya. Juga disebut juga dengan Ruhul Qudus, artinya ruh yang suci. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Rizki yang kita terima itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bertugas membaginya adalah malaikat Mikail, termasuk air, udara, dan panas matahari. Itu adalah rizki bagi kita, termasuk juga kesehatan kita. Betul tidak anak-anak? Jadi rizki itu luas sekali, tidak hanya yang berbentuk uang atau makanan. Oke? Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya malaikat Israfil adalah meniup sangkakala ketika hari telah berakhir atau hari kiamat telah tiba. Malaikat yang keempat adalah malaikat Izrail atau disebut juga dengan malaikat maut, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Tentunya atas perintah dan izin dari Allah, malaikat Izrail mencabut nyawa manusia atau makhluk yang lainnya. Nah, untuk malaikat yang ke-5 dan 6 adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat ini tugasnya sama, yaitu menanya di dalam kubur. Setelah manusia wafat, setelah manusia meninggal dunia, kemudian dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Selesai pemakaman, manusia akan ditanyai oleh dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Apabila manusianya beriman, maka dia akan mudah menjawab soal dari malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia akan kesulitan menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan kita. Anak-anak, setiap apa yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah dan dicatat oleh malaikat Raqib jika perbuatan kita baik. Contoh perbuatan yang baik, misalnya berkata jujur, itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Bersedekah, itu juga akan dicatat oleh malaikat Raqib. Taat pada orang tua dan juga guru, juga perbuatan yang baik yang dicatat oleh malaikat Raqib. Namun, jika perbuatan kita tidak baik, jika perbuatan kita itu jahat, maka dicatat oleh malaikat yang nomor 8, yaitu malaikat Atid. Perbuatan buruk, misalkan kalian berbicara kotor, menyakiti hati orang tua, atau
ingkar janji atau berbohong. Itu contohnya perbuatan yang jelek yang dicatat oleh malaikat atid. Malaikat yang nomor 9 adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Ini untuk orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman pada Allah. Dia akan masuk ke dalam neraka dan bertemu dengan malaikat Malik. Na'udzubillah min dzalik. Dan malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menyambut orang yang beriman dan bertakwa di surga. Mudah-mudahan kelak kita semua dijemput atau disambut oleh malaikat Ridwan di surga. Amin Allahumma amin. Tapi ada syaratnya. Kita harus selalu taat pada semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Faham anak-anak? C. Perilaku yang mencerminkan beriman pada malaikat Allah. Berikut ini adalah contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, dia selalu taat pada semua perintah Allah. Karena dia tahu, dia yakin Allah Maha melihat dan Allah mempunyai utusan malaikat yang bertugas mencatat semua amal perbuatannya. Yang kedua, orang yang beriman pada malaikat pasti dia akan berhati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, karena juga diawasi oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Orang yang beriman pada malaikat juga akan berperilaku gemar bersedekah karena dia yakin Allah Maha melihat dan malaikat juga mencatat perbuatannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah pun pasti akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah pun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian tadi contoh dari perilaku orang yang beriman pada malaikat Allah. D. Hikmah beriman pada malaikat Allah. Dengan beriman pada malaikat Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita akan semakin taat pada semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hikmah yang kedua, kita akan semakin berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Karena kita yakin semua perbuatan kita dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan akan dibalas oleh Allah di hari kiamat kelak. Manfaat beriman kepada malaikat yang keempat adalah kita akan menghindar dari perbuatan yang tercela. Termasuk kita memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh dan solehah, agar kita tidak salah dalam bergaul, sehingga kita selamat dari hal-hal yang tidak baik. Manfaat yang kelima dengan kita beriman pada malaikat adalah kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ketika kita berbuat dosa, maka segeralah mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dan jangan mengulang lagi. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Faham anak-anak? Demikian tadi pembelajaran kita tentang beriman pada malaikat Allah. Materi sudah disajikan, sekarang kita saatnya latihan evaluasi ya. Silahkan disimak.
tadi materi yang sudah kita pelajari. Evaluasi juga sudah kita laksanakan. Sekarang saatnya kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.